warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Indonesia. Insya Allah kali ini saya akan melanjutkan materi inti video ketiga, yaitu terkait dengan pembahasan Mendeley Desktop. Ya Bapak Ibu, insya Allah dari lantai 5 Gedung Pasca Sarjana UNJ saya akan menjelaskan lebih detail, sedetail-detailnya tentang Mendeley Desktop. Diharapkan setelah selesainya materi nanti seluruh peserta dapat menggunakan Mendeley secara lengkap pada artikel yang akan menggunakan sitasi Mendeley. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mulai menjelaskan ya. Jadi secara umum inilah tampilan dasarnya Mendeley Desktop. Jika kita membukanya seperti ini tampilannya, itu di sini ada add, ini untuk menambah file. Ada 4 model yang digunakan oleh Mendeley. Di sini saya akan bercontohkan ya. Sebelumnya kita buat dulu foldernya agar nantinya tidak bercampur baur antara satu referensi dan referensi lain. Baiklah, kali ini saya akan buat folder misalnya latihan Mendeley. Oke, jadi pada folder ini nantinya kita akan memasukkan seluruh referensi yang kita gunakan. Jadi ini cara buat foldernya ya, cara buat folder di Mendeley. Bapak Ibu menyesuaikan dengan yang diinginkan. Misalnya di sini folder saya cukup banyak. Ada latihan di Untak, pada saat saya buat materi di Untak. Kemudian ada makalah kawan saya Rina. Ada paper Adri Pontianak. Ini adalah contoh-contoh folder referensi yang saya gunakan untuk artikel yang bersangkutan. Nah, setelah kita membuat folder Mendeley, maka di sini kosong ya, kita belum memiliki artikel yang ada. Untuk memasukkannya itu ada 2 cara. Di sini kita klik kanan, atau pada kolom add ini kita masukkan file ya Bapak Ibu. Langkah pertama misalnya kita masukkan file ya. Ini dengan catatan Bapak Ibu sudah memiliki soft copy file yang akan dijadikan referensi. Jadi ya, ini dengan konsekuensi sudah memiliki file ya. Kita klik kanan add files. Kemudian misalnya saya akan menggunakan ini ya, satu buah referensi yang kemarin open. Nah, maka secara umum semua file tersebut akan langsung masuk ke library Mendeley. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, file ini tidak menggunakan aplikasi referensi untuk menuliskan artikel ilmiah. Tidak menggunakan aplikasi referensi, apakah Mendeley, Zotero, EndNote, dan lain sebagainya. Makanya seperti inilah tampilannya. Tapi ini semuanya bisa kita lakukan sitasi dengan cara melakukan penyesuaian di metadatanya. Maka di metadatanya ini kita lakukan perubahan sesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya tadi ini yang saya ambil tadi itu tipe datanya, misalnya dia tadi generik ya. Tadi itu tipenya generik. Kemudian judulnya bisa kita atur. Ini judulnya contohnya online 24 Juli presentasi ya. Presentasi. Kemudian autornya itu misalnya Sulfikar
Jakar Salu ya, tidak salah. Tahunnya 2001, halamannya 1, abstraknya tidak ada. Ini author keywordnya tadi pelatihan Mendeley ya, contohnya. Kemudian city-nya itu di kota mana, misalnya di Jakarta Timur. Publishernya UNJ misalnya. Ini semua kosong ya. Jadi ini sekarang Bapak Ibu sekarang melakukan modifikasi metadata. Ya, modifikasi metadata. Agar nantinya pada saat kita menampilkannya di artikel kita akan menampilkan data yang lengkap. Ya, ini contohnya. Saya ambil lagi satu contoh yang metadatanya kurang lengkap ya. Kita add file kembali. Ini sekarang contohnya, saya berikan contoh metadata yang kurang lengkap. Nanti tampilannya kita akan lihat di artikel kita ya Bapak Ibu. Contohnya add file. Kemudian saya ambil sini contohnya, ini presentasi demo. Hampir sama ya, cuma beda isinya. Ini kan. Nah, inilah contoh metadata yang kurang lengkap ya Bapak Ibu. Sekarang kita simulasikan di artikel kita. Masuk ke Microsoft Word, kemudian file, close. Kemudian ada kemarin saya sudah buat file contohnya itu di sini. Itu kemarin presentasi demo, ini ya info intro, ini ya contohnya. Bukan ini kayaknya. Intro, bukan itu. Kita buat baru aja lah. Ya. Buat baru ya, file baru. Di sini misalnya judul, kemudian penulis 1, penulis 2, prodi, email, abstrak ya. Ini keyword, ini introduction, literatur review, methods, result discussion, conclusion, reference. Nah ya, lalu ini ya struktur dasar artikel ilmiah. Misalnya tadi kita mengambil contohnya simulasi dengan Mendeley. Kali ini saya akan mensitasi dua artikel ini, ya, dua referensi ini. Maaf, saya akan mensitasi dua referensi ini. Misalnya di sini ini sitasi yang menggunakan referensi metadata lengkap ya. Misalnya itu jadi sini contoh kita akan citasi. Dari sini kita masuk ke icon Mendeley, kemudian insert or edit citation. Kita ke go to Mendeley, kita menuju artikel yang akan kita citasi, setelah kita klik cite, maka akan menampilkan ini contoh style yang kita gunakan. Misalnya kita akan mengganti style yang lebih lengkap. Cara mengganti style itu sudah saya ajarkan sebelumnya. Dari sini, dari icon Mendeley, insert, choose citation style. Kita pilih
citations style yang kita gunakan biasanya itu menggunakan, kalau di jurnal atau tempat kita akan menerbitkan artikel itu meminta kita menggunakan American Logical atau misalnya ini ya yang National Library of Medicine, ini kita pilih, kemudian kita pilih use this style down. Maka ini akan menampilkan angka ini angka 1. Pada referensinya caranya kita menampilkan data referensi itu masuk ke Mendeley insert bibliografi. Maka secara umum akan langsung menampilkan data dari referensi kita. Ini nomor 1 ya. Di sini selalu nama penulisnya, ini judulnya, online bla bla bla, dicetak Jakarta Timur, UNJ publishernya tahun halaman ya. Ini contohnya artikel citasi yang menggunakan metadata lengkap ya Bapak Ibu. Ini juga metadatanya bukan menggunakan referensi di sumber referensi tersebut. Artinya metadatanya kita modifikasi. Ini contohnya. Ini citasi oke aja. Ini citasi yang menggunakan referensi metadata yang tidak lengkap ya. Kita ambil lagi nih yang kedua dari Mendeley, masuk ke sini Mendeley insert or edit citation, kemudian go to Mendeley, kita pilih ya ini yang kedua ya. Yang kedua kan ini kan metadata yang tidak lengkap ya, kita belum melakukan modifikasi metadata, kita cite, kita uji coba. Maka ini yang tampilannya ya. Di sini hanya tidak menampilkan siapa penulisnya, langsung pada judul artikelnya sampai di sini dan tahunnya. Jadi tidak memberikan informasi yang lengkap kepada penulis tentang hal tersebut. Inilah 2 contoh penggunaan metadata yang tidak menggunakan aplikasi reference, baik yang dimodifikasi dan tidak dimodifikasi. Sekarang kita masuk di Mendeley lagi ini. Saya akan demokan ambil contoh file yang memang menggunakan reference manager untuk penulisan artikelnya. Misalnya di sini contohnya ada contoh saya ini ada di 2021 artikel masuk ini yang kolab ini contohnya ini ya contohnya ini contohnya artikel referensi yang saya gunakan ya. Ini ada sekitar beberapa. Ini semuanya ini ya dari nomor 4 ini. Ini nomor 4 artikel yang menggunakan reference yang kode ref ini artinya dia gunakan reference manager untuk menulis artikelnya. Ini kita ambil contoh satu. Ini yang banyak sih sama lengkap sih. Ini kan contohnya. Kita ambil contoh ya. Ini contoh artikel reference yang menggunakan reference manager. Kita lihat tampilan jadi Mendeley. Ya. Nah, di sini kan beda ya dengan yang di atas. Di sini kita klik. Nah, ini kelihatan perbedaannya antara artikel atau naskah atau apa saja yang kita gunakan dalam referensi ini. Di sini lengkap ya. Ada nama penulisnya, ada judulnya, ada tahun terbitnya, ada publish di mana kan, dan tanggal di masukkan ya Juni 29 Juni kemarin. Nah, sekarang kita lihat tampilannya apabila kita mencitasi. Ya, ini yang ketiga. Ini citasi artikel
yang lengkap yang menggunakan artikel referensi. Ya, contohnya sekarang kita citasi, masuk di Mendeley, insert or edit citation, kemudian kita pilih go to Mendeley, kita klik ini ya, kemudian cite. Ini lengkap ya, ini nomor 3 kan, nomor 3 ini sekarang penulisnya jelas toh, ini sampai di sini ya, kemudian judulnya ini, terus apa lagi tadi tuh, tahun terbitnya, jumlah halamannya dan sebagainya. Ini semua contoh-contoh ya, yang menggunakan aplikasi itu. Di sini juga bisa kita tambahkan alamatnya. Jika belum punya alamat website, bisa ditambahkan di sini ya, contohnya. Nah, misalnya artikel ini kita mau tahu alamatnya di mana, kita klik 2 kali, kemudian ini kan ada judulnya. Ini judulnya, kita copy judulnya, masuk ke browser, kita sini, kita paste ini ya. Ini contohnya ya, anggaplah ini ya contohnya, ini sumber referensinya, download langsung kan, kalau mau download bisa download citation, bisa download full text, tidak masalah. Nah, sekarang kan kita hanya ambil alamat webnya, kita alamatnya kita klik kanan, kita copy, masukkan ke Mendeley desktop, tulis alamatnya di sini, alamatnya URL tadi. Akan tampil ya, metadatanya semakin lengkap. Nah, kemudian lagi kita kembali ke sini, kembali ke Microsoft Word. Itu kan metadata tadi, perubahannya bagaimana kita refresh ya, apakah ada perubahan. Nah, tampilnya perubahannya di sini, artinya model style ini juga menampilkan sumber alamat artikel ya. Itu tentang dasarnya bagaimana caranya kita memasukkan artikel dan mensitasinya menggunakan Mendeley desktop. Ini mungkin dasar singkat yang bisa saya sampaikan. Sebaiknya ini yang perlu kita lakukan metode diskusi, karena secara umum saya hanya perlu mengetahui masalah-masalah apa saja yang Bapak Ibu dapatkan selama menggunakan Mendeley. Kemudian hal lain yang perlu saya jelaskan di sini ada kolom folder ya. Di sini ada folder, ini menambah, ini menghapus ya. Ini kalau kita mau hapus foldernya, contohnya remove. Ini kalau mau tambah kan sama juga. Ini hapus aja dia. Nah, ini menambah, misalnya dalam folder Mendeley ini kita mau tambahkan lagi folder, bisa di sini tambah add folder di dalamnya. Ini add folder, tambah ya. Kalau mau dihapus, hapus aja. Ini. Kemudian hal ini ada sinkron. Ini artinya kita akan menghubungkan database lokal kita ke online, aja sinkron. Maka dia akan bekerja sesuai dengan kecepatan internet. Dia mengirimkan data ke online
dan menerima data. Jika ada referensi kita di online yang tadi, yang sebelumnya, maka dia akan mengirim pula ke server lokal dan desktop. Dah, itu hal biasa. Di sini saya jelaskan filenya. File di sini ada berapa ini? Jangan. Add file itu menambah file seperti biasa. Add folder menambah folder. Ini watch folder, ini seperti tampilannya, ya. Kita melihat semua folder-folder yang ada di komputer kita. Ini semuanya. Itu aja sih intinya. Kemudian file add ini menambah secara manual database atau referensi yang akan kita gunakan di Mendeley. Sinkronis import ini memasukkan data-data referensi lain yang akan dimasukkan ke Mendeley. Misalnya kemarin ada pertanyaan, kalau EndNote ya, EndNote itu caranya file export EndNote, nanti akan secara otomatis referensi kita yang ada di EndNote itu akan pindah ke Mendeley dan bisa langsung digunakan. Tipenya ada ini bibliotext, extension bib, XML dan RIS. Tiga model yang dapat diterima oleh si Mendeley. Kemudian ini sinkronis yang tadi ini keluarnya. Edit ini sama seperti biasa. Jika kita akan mencari, menghapus, mengcopy dan sebagainya, ini biasalah. Ini select all, membuat folder baru dan sebagainya. Ini simple ya. Ini menampilkan model tampilan sih. Ini kan tampilannya kalau kita stable seperti tampilannya. Ya. Kita menampilkan di sini model urutan citasi kan. Ini tampil berdasarkan citasi. Tools ini perangkat pendukung. Bisa kita install ke web importer, bisa kita uninstall, ini menghubungkan dengan aplikasi yang kita gunakan. Jika kita uninstall, maka kita menghapus Mendeley dari aplikasi yang kita gunakan. Ini menambah, jika kita ingin mengetahui berapa banyak duplikasi yang ada pada referensi kita cek upload, ya, maka dia akan cek itu. Di sini tidak ada yang pada folder ini kebetulan kan tidak ada yang duplikasi filenya. Di folder lain pun bisa kita cek. Ini juga tidak ada. Itu coba kita cari di all document. Ya, kita tools. Ini banyak yang sama. Ini tampil di all document ini tadi yang saya cek ya. Cek. Ini semua yang banyak sekali nih. Tools, check for update. Duplikat. Ini semua duplikat. Ada 30 duplikat yang ditemukan di all document. Ini yang ada duplikatnya, ini ada duplikatnya, ini semuanya ada 30 ini. Ini semua ada duplikatnya. Tergantung dari Bapak Ibu akan menghapus atau tidak. Kemudian help seperti biasa. Ini help ini bantuan. Kalau kita akan melihat versi Mendeley kita, atau kita menuju ke website Mendeley, atau ada yang ditanyakan, di sini tempatnya Bapak Ibu. Saya pikir materi inti pada pertemuan ketiga ini sampai di sini. Harapannya setelah menonton video ini nantinya Bapak Ibu nanti sudah bisa menggunakan secara standar Mendeley untuk pengutipan artikel. Materi berikutnya adalah private group. Nanti ini lebih mungkin agak panjang karena kita akan melibatkan Mendeley lain agar bisa terintegrasi. Saya pikir sampai di sini dulu isi materi pertemuan ketiga. Selebihnya diperlukan masukan, pertanyaan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam.